Ikan kecil, ikan arowana. Salam sapa kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari kelas Jabir bin Hayyan dan Ibu Nusina akan bertamu, berbagi cerita dan ilmu. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat berlimpah. Di antaranya nikmat iman, Islam, lebih-lebih nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka bertamu, berbagi cerita dan ilmu. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ada yang mau dengar cerita nggak? Mau. Cerita kali ini adalah tentang sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh teman kita yang bernama Nur Afifah Al-Tofun Nisa dengan judul Abraha dan tentara bergajah yang ingin menyerang Ka'bah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ada peristiwa besar loh yang terjadi. Mau tahu nggak? Mau. Kalau mau, yuk dengerin. Di negeri Yaman, ada seorang raja yang bernama Najasyi. Raja Najasyi melihat orang-orang Arab melakukan haji ke Mekah. Akhirnya, dia membuat gereja yang amat megah di kota San'a. Tujuannya agar orang-orang Arab mengalihkan haji mereka ke sana. Niat jelek ini didengar oleh seorang yang berasal dari Bani Kinanah. Mendengar niat jelek tersebut, akhirnya dia secara diam-diam menerobos malam memasuki gereja tersebut. Lalu, dia lumuri kiblat mereka itu dengan kotoran. Ketika melihat perbuatan tersebut, meledaklah amarah Abraha dan langsung mengerahkan pasukan berkekuatan 60.000 personel untuk menghancurkan Ka'bah. Dia juga memilih gajah yang paling besar sebagai tunggangannya. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai di Al-Makmas. Anehnya, baru saja mereka sampai di Wadi Mahsar yang terletak antara Muzdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya berhenti dan duduk. Gajah ini tidak mau lagi berjalan menuju Ka'bah dan ogah untuk dikendalikan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai di Al-Makmas. Anehnya, baru saja mereka sampai di Wadi Mahsar yang terletak antara Muzdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya berhenti dan duduk. Gajah ini tidak mau lagi berjalan dan ogah untuk dikendalikan oleh mereka, baik ke arah selatan, utara, atau timur. Saat kondisi seperti itu, terjadi peristiwa dahsyat yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengirimkan burung yang berbondong-bondong melempari mereka dengan batu. Batu tersebut terbuat dari tanah liat yang dibakar. Lalu Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai
jalan dan binasa terkapar di berbagai tempat. Sedangkan Abraha sendiri, Allah Ta'ala kirimkan satu penyakit yang membuat sendi jari jemari tangannya tanggal dan berjatuhan satu persatu. Teman-teman, kisah Abraha ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmi'in bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian kisah kebinasaan Abraha dan pasukan bergajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kisah tadi, teman kita itu Muhammad Ali Akbar akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad dari lahir hingga menjadi utusan Allah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya akan membawakan kisah tentang Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya yang bernama Abdullah dan ibunya yang bernama Aminah. Muhammad SAW meninggal saat Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakinya yang bernama Abdul Muthalib. Tak berapa lama setelah itu, Abdul Muthalib yang meninggal. Nabi Muhammad SAW dirawat lagi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat berusia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak pamannya pergi berdagang ke negeri Syam. Saat itu Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur, amanah, dan nekat. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya pada usia 40 tahun di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW menerima surat Al-Alaq ayat 1-5. Kawan-kawan, kalian semua sudah hafal nggak surat Al-Alaq ayat 1-5? Dimulai dengan tauhid dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Demikian kisah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kisah dari teman-teman kita tadi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang dibawakan oleh teman-teman kita tadi. Burung kilian, burung cendawasih. Buah durian kesukaan Aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum